Ini merupakan kondisi pakaian lengkap yang digunakan praktikan sebelum melakukan praktikum. Praktikan harus menggunakan masker untuk menghindari terhirupnya gas beracun. Google Glass digunakan untuk menghindari adanya percikan larutan kimia atau panas saat bekerja di laboratorium. Selain itu, rambut juga harus dalam keadaan pendek ataupun diikat. Jas laboratorium harus digunakan dengan benar, yaitu tertutup seluruh kancingnya dan berlengan panjang. Perhatikan bahwa sarung tangan yang digunakan tidak robek ataupun berlubang. Jas laboratorium berfungsi untuk memproteksi tubuh dari kontak dengan bahan-bahan berbahaya yang ada di laboratorium. Celana yang digunakan harus melindungi hingga mata kaki dan diwajibkan untuk menggunakan sepatu tertutup untuk menghindari resiko kecelakaan. Berikut prosedur percobaan sintesis dan pemurnian metil salisilat. Setelah menimbang 14 gram asam salisilat, masukkan asam salisilat ke dalam labu alas bulat 250 ml yang sebelumnya telah diisi menggunakan batu didih. Tambahkan 40 ml metanol, tambahkan 4 ml asam sulfat pekat atau konsentrasi 95% ke dalam labu alas bulat. Untuk memulai proses reflux, pasangkan kondensor 8 bola kepada labu alas bulat. Lalu, dilakukan pemanasan selama 2-5 jam. Perhatikan, pemanasan dilakukan dengan penangas air di dalam lemari asam. Setelah proses reflux, campuran didistilasi pada suhu 70 derajat Celcius menggunakan penangas air untuk menghilangkan metanol dari campuran selama 1 jam. Setelah proses distilasi sederhana, akan didapatkan metanol sebagai destilat dan produk berada di dalam residu, yaitu labu alas bulat. Pindahkan residu ke dalam gelas beker. Buat larutan natrium bikarbonat jenuh untuk menetralkan produk. Tambahkan larutan natrium bikarbonat kepada produk hingga pH-nya berubah dari pH asam menjadi pH netral. pH dapat dicek menggunakan kertas pH.
Berikut terlihat pH produk masih asam, yaitu 1-2. Setelah penambahan dan trial terus-menerus, didapatkan pH produk telah netral, yaitu 7. Pindahkan campuran produk ke dalam corong pisah untuk dipisahkan. Akan terbentuk 2 lapisan di dalam corong pisah. Ambil produk metil salisilat, yaitu berada pada lapisan bawah. Untuk mengurangi kadar air di dalam larutan, tambahkan padatan magnesium sulfat anhidrat. Masukkan secukupnya ke dalam sampel dalam beker gelas 50 ml. Kemudian, lakukan penyaringan dengan kertas saring. Campuran larutan kemudian akan dilanjutkan kepada proses destilasi metil salisilat mentah. Proses destilasi ini menggunakan kondensor udara. Destilasi dilakukan pada suhu 221 hingga 224 derajat Celcius, sehingga didapatkan metil salisilat murni sebagai destilat produk. Kemudian, produk ditimbang untuk menghitung persen beratnya berdasarkan persamaan atau stoikiometri reaksi. Selain itu, dilakukan juga pengukuran indeks bias cairan menggunakan refraktometer. Tujuan penggunaan refraktometer adalah untuk mengetahui kemurnian atau kualitas dari produk yang dihasilkan. Mula-mula, bersihkan plat refraktometer menggunakan alkohol, lalu plat dilap pelan-pelan menggunakan tisu. Masukkan sampel produk di atas plat refraktometer, kemudian tutup, lalu amati indeks bias senyawa. Berikut merupakan foto suatu pengamatan senyawa di dalam refraktometer. Terdapat garis silang dan area sisi terang dan sisi gelap. Dengan menggunakan control putaran yang telah ditunjukkan sebelumnya, atur agar perbatasan sisi terang dan sisi gelap bersinggungan dengan persilangan di refraktometer. Jika perbatasan telah saling menyinggung, di bawah adalah hasil indeks bias senyawa yang terbaca. Pada contoh ini, hasil indeks bias sampel adalah 1,518. Hasil pembacaan indeks bias sampel akan dicocokkan dengan indeks bias literatur sehingga didapatkan kemurnian dari metil salisilat yang disintesis.